Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran e-learning yang ke-10, saya akan membahas pajak penghasilan pasal 22. Pada pembelajaran ini akan dibahas antara lain pengertian pajak penghasilan pasal 22, objek pajak penghasilan pasal 22, dan menghitung pajak penghasilan atas objek pajak penghasilan pasal 22. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 disebut PPh pasal 22, yakni pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Wajib pajak badan yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang yang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak penghasilan pasal 22. Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan yang meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, penjualan kepada pembeli tertentu. Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 atau objek PPh pasal 22 meliputi yang pertama, impor barang. Yang kedua, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, mineral bukan logam. Yang ketiga, pembelian barang oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, pembelian barang dan atau bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, BUMN, badan-badan tertentu. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, farmasi. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang ketujuh, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedelapan, pembelian bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Yang kesembilan, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang ke-10, penjualan emas batangan. Yang ke-11, penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan. Menghitung pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, harga beli atas pembelian barang, harga jual atas penjualan hasil produksi bidang tertentu. Rumusnya adalah PPh pasal 22 sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Ilustrasi yang pertama, PT Perdana adalah importir yang memiliki angka pengenal impor atau API. Pada bulan Desember 2018 melakukan kegiatan impor pakaian selam dari Jepang,
dengan harga 120.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke daerah pabean Indonesia sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Perdana. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan Rp14.500. Sedangkan kurs Bank Indonesia 1 US dollar sama dengan Rp14.540. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh importir? Yang pertama, kita menentukan nilai impor. Nilai impor dihitung dari harga faktur atau cost sebesar 120.000 US dollar. Kemudian, biaya asuransi insurans 0,5% dikalikan harga faktur 120.000 US dollar sama dengan 600 US dollar. Biaya angkut atau freight 10% dikalikan harga faktur 120.000 US dollar sama dengan 12.000 US dollar. Kemudian harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut dijumlahkan menghasilkan CIF, Cost Insurance Freight, sebesar 132.600 US dollar. Kemudian biaya masuk 10% dikalikan CIF 132.600 US dollar sama dengan 13.260 US dollar. Kemudian CIF dengan biaya masuk dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai impor 145.860 US dollar. Kemudian nilai impor tersebut dinilaikan dalam rupiah, yakni dikalikan dengan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, sehingga 145.860 US dollar dikalikan 14.500 rupiah sama dengan 2.114.970.000 rupiah. Kemudian yang kedua, menentukan PPh pasal 22 impor. Besarnya PPh pasal 22 impor sama dengan 10% dikalikan nilai impor dalam rupiah, yakni 2.114.970.000 rupiah sama dengan 211.497.000 rupiah. Ilustrasi yang kedua, PT CCC tidak menggunakan angka pengenal impor atau API pada bulan Desember 2018 mengimpor barang tas olahraga dari Amerika dengan harga faktur 130.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara tersebut ke daerah pabean Indonesia masing-masing 2% dan 6% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea tambahan sebesar 10% dan 20% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu 1 US dollar sama dengan Rp14.500 dan kurs Bank Indonesia 1 US dollar sama dengan Rp14.540. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh importir? Yang pertama, kita menentukan nilai impor. Nilai impor ditentukan dengan unsur-unsur harga faktur atau cost sebesar 130.000 US dollar, kemudian biaya angkut 2% dikalikan harga faktur 130.000 US dollar sama dengan 2.600 US dollar. Biaya angkut 6% dikalikan harga faktur 130.000 US dollar sama dengan 7.800 US dollar.
Harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut, semuanya dijumlahkan sehingga menghasilkan CIF Cost Insurance Freight sebesar 140.400 US dollar. Kemudian bea masuk 10% dikalikan CIF 140.400 US dollar sama dengan 14.040 US dollar. Bea masuk tambahan 20% dikalikan CIF 140.400 US dollar sama dengan 28.080 US dollar. CIF, bea masuk dan bea tambahan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai impor dalam US dollar sebesar 182.520 US dollar. Kemudian nilai impor US dollar tersebut kita kurskan dalam rupiah dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan sebesar 14.500 rupiah sehingga menghasilkan 2.646.540.000 rupiah. Yang kedua, menentukan PPh pasal 22 impor. Besarnya PPh pasal 22 impor sebesar 7,5% dikalikan nilai impor dalam rupiah, yakni 2.646.540.000 rupiah, sama dengan 198.490.500 rupiah. Ilustrasi yang ketiga, PT AAA memiliki angka pengenal impor atau API pada bulan Januari 2019 mengimpor barang kedelai dari negara XX dengan harga faktur 40.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara tersebut ke daerah pabean Indonesia masing-masing 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif biaya masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu 1 US dollar sama dengan 13.570 rupiah. Dan kurs Bank Indonesia 1 US dollar sama dengan 14.585 rupiah. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh importir? Pertama, kita menentukan nilai impor. Nilai impor dihitung dari harga faktur sebesar 40.000 US dollar, kemudian biaya asuransi 0,5% dikalikan harga faktur 40.000 US dollar sama dengan 200 US dollar. Biaya angkut 15% dikalikan harga faktur 40.000 US dollar sama dengan 6.000 US dollar. Kemudian harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut semuanya dijumlahkan sehingga menghasilkan CIF Cost Insurance Freight sebesar 46.200 US dollar. Kemudian bea masuk 10% dikalikan CIF sebesar 46.200 US dollar sama dengan 4.620 US dollar. Kemudian CIF dengan biaya masuk dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai impor dalam US dollar sebesar 50.820 US dollar. Kemudian nilai impor US dollar itu dikuruskan ke dalam rupiah dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan 13.570 rupiah sama dengan 689.627.400 rupiah. Yang kedua, menentukan PPh pasal 22 impor, yakni besarnya PPh pasal 22 impor sebesar 0,5% dikalikan
nilai impor dalam rupiah, yakni Rp689.627.400 sama dengan Rp3.448.137. Ilustrasi yang keempat, PT DD pada bulan Januari 2019 mengimpor barang elektronik sebanyak 100 unit dengan harga faktur $910 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara tersebut ke daerah pabean Indonesia masing-masing 5% dan 10% dari harga faktur. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu $1 sama dengan Rp13.570 dan kurs Bank Indonesia $1 sama dengan Rp14.585. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar importir? Yang pertama, menentukan nilai impor. Nilai impor terdiri atas harga faktur atau cost sebesar $91.000. Biaya asuransi 5% dikalikan harga faktur $91.000 sama dengan $4.550. Biaya angkut 10% dikalikan harga faktur $91.000 sama dengan $9.100. Kemudian harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut dijumlahkan sehingga menghasilkan CIF Cost Insurance Freight sebesar $104.650. Kemudian bea masuk 10% dikalikan CIF $104.650 sama dengan $10.465. Sehingga kemudian dihasilkan nilai impor dalam US dollar sebesar $115.115. Nilai impor dalam US dollar itu dirupiahkan dengan mengambil nilai kurs Menteri Keuangan Rp13.570 sehingga menghasilkan nilai impor dalam rupiah sebesar Rp1.562.110.550. Yang kedua, menentukan PPh pasal 22 impor, yakni besarnya PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% dikalikan Rp1.562.110.550 sama dengan Rp39.052.764. Ilustrasi yang kelima, PT Eka melakukan ekspor bubuk mika pada bulan Januari 2019 ke negara X dengan nilai ekspor sebesar $150.000. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah $1 sama dengan Rp13.570. Sedangkan kurs Bank Indonesia $1 sama dengan Rp14.550. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Eka? Dasar pengenaan pajak sama dengan nilai ekspor, yakni $150.000. Sedangkan nilai ekspor sama dengan $150.000 dikalikan nilai kursnya Rp13.570 sama dengan Rp2.035.500.000. Sehingga PPh pasal 22 adalah 1,5%
dikalikan 2.035.500.000 rupiah sama dengan 30.532.500 rupiah. Ilustrasi yang keenam, pada tanggal 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Prima Furnitur senilai 220 juta rupiah, termasuk PPN 10%. Pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan Dinas Perhubungan pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan 100/110 dikalikan nilai pembelian. Dasar pengenaan pajak DPP sama dengan 100/110 dikalikan 220 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP 200 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Ilustrasi yang keenam, pada tanggal 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Prima Furnitur senilai 220 juta rupiah, termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan Dinas Perhubungan pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan 100/110 dikalikan nilai pembelian. Dasar pengenaan pajak atau DPP 100/110 dikalikan nilai pembelian sebesar 220 juta rupiah sehingga menghasilkan 200 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP yakni 200 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Ilustrasi yang ketujuh, pada tanggal 25 April 2019, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembelian alat tulis kantor dari toko sentra senilai Rp2.200.000, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan Dinas Koperasi dan UMKM pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan 100/110 dikalikan nilai pembelian. Dasar pengenaan pajak atau DPP 100/110 dikalikan nilai pembelian yakni Rp2.200.000 sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 22 tidak dikenakan karena DPP tidak melebihi 2 juta rupiah. Ilustrasi yang ke-8, pada 26 April 2019, Bagian Umum Sekretariat Daerah suatu kabupaten melakukan pembelian snack dari toko kue sebanyak 150 kotak dengan harga Rp20.000 per kotak, tidak termasuk PPN. Toko kue tidak memiliki NPWP. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan Bagian Umum Sekretariat Daerah pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak atau DPP sama dengan 150 dikalikan Rp20.000 sama dengan 3 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan 3 juta rupiah sama dengan
Rp45.000. Kemudian tambahan karena tidak punya NPWP sebesar 100% dikalikan 1,5% dikalikan 3 juta rupiah sama dengan Rp45.000. Sehingga pajak pasal 22 nilainya adalah Rp90.000. Ilustrasi yang ke-9, pada bulan Januari 2019, PT BNI melakukan pembayaran kepada PT Asia Motor atas pembelian kendaraan sebanyak 15 unit dengan harga Rp220 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT BNI pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembelian 15 kali Rp220 juta sama dengan Rp3.300 juta. Dasar pengenaan pajak atau DPP 100/110 dikalikan Rp3.300 juta sama dengan Rp3 miliar. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikalikan Rp3 miliar sama dengan Rp45 juta. Ilustrasi yang ke-10, produsen semen pada bulan Mei 2019 menjual hasil produksinya berupa semen hasil produksinya kepada CV Aman dengan total harga sebesar Rp350 juta. Harga tersebut tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan sama dengan Rp350 juta. Dasar pengenaan pajak atau DPP sama dengan nilai transaksi penjualan, yakni Rp350 juta. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikalikan DPP, yakni Rp350 juta sama dengan Rp875.000. Ilustrasi yang ke-11, produsen kertas pada bulan Mei 2019 menjual kertas hasil produksinya kepada CV Pena, salah satu distributornya, dengan total harga Rp990 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan sama dengan Rp990 juta. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sama dengan 100/110 dikalikan transaksi penjualan Rp990 juta sama dengan Rp900 juta. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 0,1% dikalikan DPP Rp900 juta sama dengan Rp900.000. Ilustrasi yang ke-12, produsen otomotif pada bulan Juni 2019 melakukan penjualan sebanyak 2.500 unit kendaraan roda 2 dengan nilai total Rp55 miliar, termasuk PPN 10%. Penjualan kepada distributor dalam negeri. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan sebesar Rp55 miliar. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sama dengan 100/110 dikalikan Rp55 miliar sama dengan Rp50 miliar.
Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 0,45% dikalikan DPP sebesar 50 miliar rupiah sama dengan 225 juta rupiah. Ilustrasi yang ke-13, produsen farmasi pada bulan Juli 2019 melakukan penjualan hasil produksinya kepada salah satu distributor dalam negeri senilai 880 juta rupiah, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan sebesar 880 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sama dengan 100/110 dikalikan nilai transaksi 880 juta rupiah sama dengan 800 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikalikan DPP sebesar 800 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Ilustrasi yang ke-14, perusahaan Properties pada bulan Februari 2019 melakukan penjualan apartemen yang tergolong mewah sebanyak 10 kafling dengan harga 6.600 juta rupiah per kafling, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan 10 dikalikan 6.600 juta rupiah sama dengan 66 miliar rupiah. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sama dengan 100/110 dikalikan nilai penjualan sebesar 66 miliar rupiah sama dengan 60 miliar rupiah. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikalikan DPP sebesar 60 miliar rupiah sama dengan 3 miliar rupiah. Demikianlah penjelasan tema pajak penghasilan pasal 22 pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini. Dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini, agar kalian semakin menguasai dan mampu menganalisis PPh pasal 22. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih.